Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Andalas Floris. Saya Najwa Nabila sebagai moderator sekaligus presentator pertama dan kedua teman saya. Saya Reva Jumaida sebagai presentator kedua. Saya Zina Hadana sebagai presentator ketiga. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Informasi dasar usaha buket bunga kami adalah sebuah bisnis di industri kreatif yang dimana bisnis ini memproduksi buket yang berasal dari bunga atau makanan. Buket bunga atau makanan ini digunakan oleh para konsumen untuk memberi hadiah kepada orang tersayang dan biasanya buket ada banyak diminati orang pada acara wisuda, pernikahan, dan acara lainnya. Buket bunga ini menjadi kombinasi menarik antara makanan atau bunga yang dikreasikan menarik minat konsumen dari inovasi ini. Aspek lingkungan usaha yang mempengaruhi Aspek lingkungan usaha yang mempengaruhi. Satu, lingkungan makro eh, ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek sosial media. Untuk aspek ekonomi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir, pesaing usaha. Dan yang kedua, dari aspek sosial terbagi menjadi dua, yaitu tren gaya hidup, kebiasaan memberi hadiah. Dan untuk yang aspek terakhir dari aspek sosial media, yaitu dari perkembangan media sosial untuk pemasaran. Dari aspek lingkungan usaha terbagi lagi menjadi dari lingkungan mikro. Terbagi menjadi empat aspek, yaitu yang pertama pesaing, kedua pemasok, ketiga pelanggan, yang terakhir ada dari tenaga kerja. Untuk aspek dari pesaing itu terbagi menjadi tiga, yaitu jumlah pesaing, strategi pemasaran, inovasi produk. Untuk dari aspek ters- dari aspek pemasok sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ketersediaan bahan baku, kualitas bahan baku, harga bahan baku. Dari untuk aspek pelanggan terbagi menjadi tiga juga, yaitu dari daya beli, loyalitas, kebutuhan atau keinginan pelanggan. Dan untuk yang terakhir dari tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja yang terampil dan biaya tenaga kerja. Untuk pengelolaan sistem pada usaha kami menggunakan sistem semi komputerisasi, di mana kami menggunakan komputer untuk menyimpan dan mengelola data keuangan, misalnya dengan menggunakan spreadsheet, dan transaksi jual beli secara online dengan menggunakan online shop dan media sosial. Sedangkan untuk proses lainnya, kami menggunakan beberapa proses manual seperti pencatatan pesanan pelanggan yang datang langsung ke toko, dan transaksi jual beli secara manual atau langsung. Selain itu, kami juga menggunakan kombinasi arsip fisik untuk dokumen penting dan penyimpanan digital. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada presentator kedua. Kepada presentator kedua, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi identifikasi dan dekomposisi dan interpretasi. Yang pertama ada dekomposisi dari bahan baku. Interpretasinya ada bunga palsu, snack, kertas, balon, dan boneka kecil. Terus dari dekomposisi perangkaian ada interpretasi dari gapus, lidi, plastik, pita, paper bag, lem, gunting, kartu ucapan. Dekomposisi pada pemasaran dan penjualan yaitu ada banner dan iklan. Terus dekomposisi pada keuangan ada transaksi dan akuntan. Lalu ada hubungan antara pihak internal dan eksternal. Eh, yang pertama tuh ada pemasok, yang kedua ada investor, yang ketiga ada kreditor, yang keempat ada pelanggan, yang kelima ada karyawan, yang keenam ada manajer. Lalu ada sistem informasi akuntansi dan subsistemnya pada Andalas Floris. Berikut seperti pada gambar tersebut. Lalu ada transaksi finansial dan non-finansial. Yang pertama, transaksi finansial
Yang pertama itu ada pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, pembayaran listrik, air dan telepon, pembelian alat produksi, biaya iklan atau promosi. Terus ada transaksi non finansial yaitu training karyawan, pengembangan desain baru, pemesanan bunga, evaluasi kinerja karyawan, dan kostum buket. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tersebut. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian pada usaha buket bunga. Ancamannya yaitu ketergantungan pada pihak ketiga atau supplier, berupa jika supplier mengalami keterlambatan atau kehabisan pengiriman stok. Yang kedua, kesalahan perhitungan harga, berupa bug dalam sistem menyebabkan kesalahan penghitungan harga. Yang ketiga adalah gangguan listrik. Mati listrik mengganggu operasional sistem. Yang keempat, kesalahan pengiriman, salah alamat atau salah produk saat pengiriman. Yang kelima, stok tidak akurat atau ketidaksesuaian antara stok di sistem dan stok fisik. Selanjutnya adalah pengendalian, berupa pilihlah supplier yang baik dan jelas, eh, punya cadangan supplier lainnya. Selanjutnya, pengujian penyeluruh sebelum implementasi, pemeriksaan manual secara berkala, dan pembaruan sistem secara teratur. Selanjutnya lagi, penggunaan genset, backup generator, prosedur penyimpanan data otomatis saat terjadi gangguan listrik. Selanjutnya ada sistem verifikasi alamat otomatis, pengecekan ganda sebelum pengiriman, dan pelacakan real time untuk pengiriman. Yang terakhir ada pembaruan stok otomatis saat transaksi, penghitungan stok fisik secara berkala, dan sistem peringatan stok minimum. Eh, Model umum sistem informasi untuk usaha buket bunga dengan sistem semi komputerisasi. Model umum sistem informasi, sistem semi komputerisasi ini berarti menggunakan komputer untuk menyimpan dan mengelola data keuangan, misalnya dengan spreadsheet atau Excel. Nah, masih melakukan beberapa proses secara manual seperti pencatatan pesanan pelanggan yang datang ke toko. Selanjutnya, menggunakan kombinasi arsip fisik untuk dokumen penting dan penyimpanan digital. Input berupa pencatatan pesanan pelanggan secara manual dan online, input stok bunga dan bahan rangkaian, serta pencatatan transaksi penjualan dan pembelian. Yang kedua ada proses pengolahan data pesanan, penghitungan harga dan biaya produksi, dan pembuatan laporan keuangan sederhana. Yang ketiga yaitu output, laporan stok, laporan penjualan, laporan keuangan berupa laba rugi dan arus kas. Yang keempat, penyimpanan data, yaitu kombinasi arsip fisik dan database sederhana di komputer. Yang kelima yaitu kontrol berupa verifikasi pesanan dan pengecekan stok secara berkala. Selanjutnya adalah siklus pelaporan keuangan, berupa pencatatan transaksi harian, rekonsiliasi mingguan, pelaporan bulanan, dan pelaporan tahunan. Pencatatan transaksi harian berupa mencatat penjualan buket dan pembelian bahan baku, dan input data ke spreadsheet atau Excel. Rekonsiliasi mingguan berupa mencocokkan catatan kas dengan uang fisik dan memperbarui data stok bunga dan bahan. Sedangkan pelaporan bulanan yaitu menyusun laporan penjualan bulanan. Dan yang terakhir adalah pelaporan tahunan, berupa menyusun laporan keuangan tahunan dan menghitung pajak. Yang terakhir adalah ancaman pengendalian dalam buku besar dan pelaporan keuangan usaha buket bunga. Ancaman dan pengendaliannya berupa yang pertama kesalahan input data, kesalahan saat memasukkan data penjualan buket bunga, harga, bahan baku, dan biaya operasional ke dalam sistem. Pengendaliannya itu dengan verifikasi input ganda, setiap transaksi penjualan buket dicatat oleh kasir dan diverifikasi oleh supervisor sebelum diinput ke sistem. Manfaatnya untuk mengurangi kesalahan input, meningkatkan akurasi laporan keuangan. Yang kedua adalah kehilangan data, berupa kerusakan hardware, virus komputer, atau kesalahan sistem yang menyebabkan kehilangannya catatan keuangan. Pengendaliannya itu backup rutin, backup otomatis data keuangan setiap malam ke cloud storage, dan hard drive eksternal mingguan. Manfaatnya untuk meminimalisir risiko kehilangan data, memudahkan pemulihan jika terjadi kerusakan sistem.
Yang ketiga adalah keterlambatan pelaporan. Proses manual yang lambat dalam mengumpulkan dan mengolah data keuangan. Pengendaliannya dengan jadwal pelaporan, membuat laporan harian untuk penjualan dan pembelian, dan laporan keuangan lengkap bulanan. Manfaatnya untuk memastikan informasi keuangan, memudahkan pengembalian keputusan bisnis. Eh, Pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya adalah kecurangan, yaitu manipulasi catatan keuangan untuk menutupi pencurian kas. Pengendaliannya dengan pemisahan tugas, yaitu dengan membuat pemisahan tugas masing-masing karyawan sesuai dengan job desk-nya. Manfaatnya untuk mengurangi resiko kecurangan, meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional. Yang terakhir adalah kesalahan klarifikasi transaksi. Atau maaf, klasifikasi transaksi. Salah mengategorikan pendapatan atau pengeluaran dalam buku besar. Pengendaliannya dengan menggunakan software akuntansi terintegrasi. Investasikan dalam software akuntansi khusus UKM yang mencakup penjualan, inventory, dan laporan keuangan. Manfaatnya untuk mengurangi input manual, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses laporan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk siklus pendapatan akan disampaikan oleh saya sendiri, presentator pertama. Di siklus pendapatan terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu sumber pendapatan. Untuk sumber pendapatan ada penjualan buket bunga, pesanan khusus atau custom, paket dekorasi acara, langganan reguler, misalnya untuk hotel atau restoran. Yang kedua itu ada pengelolaan keuangan, pencatatan harian penjualan, rekonsiliasi kas dan bank, pengelolaan piutang untuk corporate klien, dan manajemen arus kas. Untuk yang ketiga itu ada desain dan inovasi produk. Ada dua, yaitu pengembangan desain buket unik dan kreatif, riset preferensi konsumen. Yang keempat, ada pencatatan transaksi, yaitu pembukuan penjualan harian, perhitungan pendapatan kotor, pengurangan biaya produksi untuk mendapatkan laba bersih. Yang kelima, ada strategi peningkatan pendapatan, ada bundling produk, program loyalitas, promosi musiman, kerjasama korporat. Eh, yang keenam, ada pengembangan berkelanjutan, kontrol inventory, optimasi pengadaan bahan, efisiensi produksi, manajemen was, inovasi produk berkelanjutan. Eh, untuk flowchart siklus pendapatan akan saya jelaskan. Untuk untuk flowchart siklus pendapatan itu, yang pertama, proses siklus pendapatan di Andas Flores dimulai dari pelanggan yang melakukan pesanan melalui dua jalur, yaitu pesanan online atau pesanan offline. Setiap pesanan akan masuk ke Departemen Administrasi dan Keuangan untuk diproses. Pada Departemen Administrasi dan Keuangan, pesanan akan dimasukkan ke dalam database pesanan. Kemudian, sistem akan memeriksa ketersediaan barang di Departemen Produksi. Jika barang tersedia, maka Departemen Produksi akan menyiapkan pesanan. Namun, jika barang tidak tersedia, maka Departemen Produksi akan melakukan pesanan kepada supplier. Setelah pesanan siap, Departemen Produksi akan mengirimkan barang ke bagian lapangan. Di bagian lapangan, pesanan akan dikirimkan kepada pelanggan. Untuk proses pembayaran, pelanggan dapat melakukan pembayaran secara online atau offline. Pembayaran offline akan dilakukan di Departemen Administrasi dan Keuangan, sedangkan pembayaran online akan langsung masuk ke rekening perusahaan. Setelah pembayaran diterima, baik secara online maupun offline, Departemen Administrasi dan Keuangan akan melakukan pencatatan dan pemrosesan pembayaran. Selanjutnya, data transaksi pembayaran akan diarsipkan secara keseluruhan. Selanjutnya, eh, untuk ancaman dan untuk ancaman dan pengendalian pada siklus pendapatan kami itu terbagi menjadi empat.
yaitu yang pertama ancaman kesalahan pencatatan pesanan pelanggan. Untuk pengendaliannya, yang pertama itu ada implementasi from pemesanan standar, digital, dan manual. Yaitu wajib mengisi semua file penting, validasi input data, konfirmasi ulang pesanan ke pelanggan. Yang kedua, adanya backup data pesanan secara berkala. Dan yang terakhir, verifikasi identitas pemesan. Yang kedua itu ada ancaman dari proses pembayaran. Ancamannya itu terbagi menjadi 4, pembayaran tidak tercatat, adanya pencatatan nominal pembayaran salah, yang ketiga pencurian uang kas, dan yang terakhir pembayaran dengan uang palsu. Dari ancaman tersebut kami melakukan pengendalian. Yang pertama itu sistem pencatatan pembayaran terintegrasi. Yang kedua penerbitan kwitansi atau invoice untuk setiap transaksi. Yang ketiga pemisahan tugas kasir dan pencatatan. Dan yang keempat itu menggunakan mesin deteksi uang palsu. Dan yang ketiga ada proses pengiriman. Ancaman yang kami dapatkan pada usaha kami yaitu satu kerusakan produk saat pengiriman, yang kedua keterlambatan pengiriman, yang ketiga salah alamat pengiriman, dan yang terakhir itu adanya kehilangan bukti pengiriman. Pengendalian yang kami lakukan pada ancaman proses pengiriman yang pertama ada standar prosedur pengemasan yang aman, verifikasi alamat sebelum pengiriman, tanda terima pengirim digital dan manual, yang terakhir evaluasi kinerja kurir secara berkala. Dan yang terakhir itu ada pelaporan. Ancaman yang kami dapatkan yaitu satu, manipulasi laporan penjualan, yang kedua, kesalahan perhitungan pendapatan, yang ketiga, keterlambatan pelaporan. Pengendalian yang kami lakukan pada ancaman pelaporan yang pertama, review laporan berkala, sistem pelaporan otomatis, backup data laporan secara teratur, dan yang terakhir itu pembatasan akses laporan keuangan. Dan selanjutnya pada siklus pengeluaran akan disampaikan kepada presentator kedua. Kepada presentator kedua dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan bacakan siklus pengeluaran. Dalam siklus pengeluaran itu terdapat eh, 4 biaya. Yang pertama adalah bahan baku, berupa bunga palsu sebagai material utama yang digunakan untuk membuat buket berupa berbagai jenis bunga. Yang perlu dipertimbangkan adalah kualitas bunga, daya tahan bunga, variasi jenis bunga, dan supplier yang terpercaya. Yang kedua yaitu pembungkus atau wrapping. Material yang digunakan untuk membungkus dan melindungi buket bunga meliputi kertas buket, plastik pembungkus, spons bunga, dan kualitas bahan yang tahan air. Selanjutnya, yang kedua itu biaya operasional berupa sewa tempat, eh, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyewa lokasi usaha yang mencakup sewa toko dan biaya pemeliharaan tempat. Yang kedua yaitu listrik dan air. Utilitas dasar yang diperlukan untuk operasional digunakan untuk penerangan, pendingin ruangan, perawatan bunga, dan kebutuhan operasional sehari-hari. Biaya operasional ketiga yaitu gaji karyawan, kompensasi untuk pekerja tetap, meliputi gaji pokok, tunjangan, dan bonus jika ada. Yang keempat yaitu peralatan, alat-alat yang digunakan dalam produksi termasuk gunting khusus, pisau florist, wadah, dan alat pendingin atau kulkas bunga. Yang ketiga yaitu biaya produksi berupa packaging, pengemasan akhir produk yang termasuk yaitu box khusus, label brand, stiker, dan material pengaman. Yang kedua yaitu perawatan alat, biaya untuk menjaga kondisi peralatan mencakup pembersihan alat, servis berkala, dan pembaruan peralatan. Dan yang terakhir yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran yang pertama yaitu iklan online, promosi melalui platform digital meliputi sosial media.
Dan yang kedua yaitu promosi kegiatan untuk meningkatkan penjualan berupa diskon, voucher, dan program membership. Yang ketiga yaitu pengiriman biaya untuk pengantar pesanan mencakup transportasi, jasa kurir, dan packaging khusus pengiriman. Berikut adalah flowchart siklus pengeluaran. Um, Proses siklus pengeluaran yaitu yang pertama, proses siklus pengeluaran di Atlas Flores dimulai dari supplier. Supplier akan membuat faktur pembelian dan mengirimkan barang yang dipesan untuk Atlas Flores. Di bagian pengeluaran kas, faktur pembelian dan supplier akan diterima. Pihak bagian pengeluaran kas akan melakukan konfirmasi ke Departemen Administrasi dan Keuangan terkait informasi faktor dan ketersediaan barang di gudang. Selanjutnya, setelah melakukan konfirmasi, bagian pengeluaran kas dan akan melakukan pembayaran kepada supplier. Pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai metode yaitu transfer bank atau pembayaran tunai. Selanjutnya, bagian pengeluaran kas akan mencatat transaksi pembayaran ke supplier di database pengeluaran kas. Data ini akan digunakan untuk membuat laporan kas keluar. Di Departemen Administrasi dan Keuangan, data pembayaran yang telah dicatat pada database pengeluaran kas akan diarsipkan. Selain itu, departemen ini juga akan melakukan pembaruan data supplier pada database supplier. Setelah semua proses selesai, Andalas Flores akan melakukan pengiriman barang dari gudang ke toko atau outlet. Proses siklus pengeluaran Andalas Flores pun selesai. Ya, yang terakhir ada ancaman dan pengendalian siklus pengeluaran. Terdapat 3 ancaman yang ada pada siklus pengeluaran. Yang pertama yaitu ancaman pada bahan baku. Ancaman pada bahan baku berupa rusaknya bunga sebelum digunakan, kerusakan material wrapping atau kehilangan inventory, dan kualitas bahan tidak sesuai standar. Pengendaliannya itu dengan pengecekan kualitas saat penerimaan barang, penyimpanan yang baik dan memadai, serta pencatatan stok harian. Yang kedua itu proses pembayaran. Ancamannya berupa pembayaran tidak tercatat, pencatatan nominal pembayaran salah, pencurian uang kas, dan pembayaran dengan uang palsu. Pengendaliannya itu dengan sistem pencatatan pembayaran terintegrasi, penerbitan kwitansi invoice untuk setiap transaksi, atau pemisahan tugas kasir dan pencatatan, serta penggunaan mesin deteksi uang palsu. Selanjutnya yaitu yang terakhir proses pengiriman. Ancamannya berupa kerusakan produk saat pengiriman, keterlambatan pengiriman, salah alamat pengiriman, serta kehilangan bukti pengiriman. Pengendaliannya itu dengan standar prosedur pengemasan yang aman, verifikasi alamat sebelum pengiriman, tanda terima pengiriman digital dan manual, serta evaluasi kinerja kurir secara berkala. Sekian dari saya, selanjutnya akan lanjutkan oleh presentator ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan pada siklus produksi. Yang pertama itu ada biaya produksi. Pencatatan biaya produksi buket bunga mencakup perhitungan total biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Proses ini menghasilkan harga pokok produksi dengan mengakumulasikan seluruh pengeluaran produksi. HPP menjadi dasar penetapan harga jual. Memungkinkan perhitungan margin keuntungan secara akurat dan mendukung keputusan bisnis. Yang kedua ada pengemasan dan finishing. Yang pertama yang pertama itu ada standar kemasan, yaitu pemilihan kemasan sesuai dengan desain, pencetakan label dan kartu ucapan, dokumentasi akhir produk. Yang kedua ada kontrol kualitas, checklist untuk pengecekan akhir, foto dokumentasi produk jadi dan penilaian kualitas buket. Yang ketiga ada desain dan perencanaan buket. Yang pertama itu ada penggunaan desain profesional. Yang kedua ada simulasi perancangan buket sebelum produksi. Yang ketiga penyimpanan katalog desain dalam sistem. Yang kedua ada manajemen pesanan, yaitu sistem pemesanan online dan offline terintegrasi. Pencatatan detail khusus pelanggan dan tracking status pesanan real time. Yang keempat ada proses produksi. Yang pertama itu ada persiapan bahan, yaitu seleksi bunga yang akan digunakan, pencatatan proses persiapan, dokumentasi visual setiap tahapan. Yang kedua adalah teknik perangkaian, yaitu standarisasi teknik perangkaian, paduan untuk teknik khusus, pencatatan waktu, dan metode produksi.
Lalu ada flowchart siklus produksi, yang dimana yang dimulai dari departemen produksi yaitu membuat pesanan dan barang jadi, lalu mengeluarkan faktur, yaitu faktor yang pertama permintaan bahan yang dibawa ke gudang dan diarsipkan ke database. Lalu Pem- uh, proses pesanan tersebut, permintaan bahan baku akan dikirimkan ke gudang. Di gudang akan dilakukan pengecekan ketersediaan bahan baku. Jika bahan baku tersedia, maka akan dilakukan pengiriman bahan baku kepada departemen produksi. Jika bahan baku tidak tersedia, maka akan dibuat laporan penggunaan bahan baku untuk kemudian diproses oleh Departemen Administrasi dan Keuangan. Selanjutnya, di Departemen Produksi akan memproses pesanan dan menghasilkan barang jadi. Barang jadi tersebut akan dikirimkan kembali ke gudang untuk disimpan. Departemen Administrasi dan Laporan Keuangan akan menerima laporan penggunaan bahan baku eh, dari gudang. Mereka akan melakukan update terhadap database harga pokok produksi. Lalu selain itu, Departemen Administrasi dan Keuangan juga menyiapkan laporan yang akan digunakan oleh manajer. Laporan manajer akan menerima laporan harga pokok produksi yang dimana akan diarsipkan pada database, lalu dicek kesesuaian verifikasi dan disetujui uh, dan tahap akhir adalah manajer akan memutuskan apa proses produksi perlu disesuaikan atau tidak dan selesai. Lalu ada ancaman dan pengendalian siklus produksi. Ancaman pertama yaitu ancaman dalam rantai pasokan risiko bahan baku. Pengendali eh, yang pertama itu ada fluktuasi harga yang dimana ancamannya kenaikan harga mendadak. Yang kedua kualitas bahan baku yang dimana ancamannya bunga rusak. Pengendaliannya yang pertama pada fluktuasi harga yaitu kontrak harga tetap, yang kedua pembelian berjangka, yang ketiga dana cadangan, yang keempat analisis proyeksi harga rutin. Yang kedua kualitas bahan baku. Yang pertama standar kualitas ketat inspeksi berkala, yang kedua sistem retur, yang ketiga hubungan baik dengan supplier. Yang ancaman kedua pada risiko produksi, teknis produksi. Yang pertama kerusakan peralatan, ancamannya mesin rusak, alat tidak berfungsi. Yang kedua kesalahan produksi, ancamannya desain tidak sesuai, kualitas rendah. Yang ketiga keterbatasan kapasitas, ancamannya overload pesanan. Yang pertama itu kerusakan peralatan, pengendaliannya yaitu jadwal maintenance berkala, asuransi peralatan dan teknisi cadangan. Yang kedua, pengendalian dari kesalahan produksi yaitu standar operasional prosedur atau sesuai SOP. Yang kedua, pelatihan berkala, sistem kontrol kualitas dan dokumentasi proses. Yang ketiga, ada pengendalian keterbatasan kapasitas yaitu perencanaan produksi matang, sistem booking pesanan, fleksibilitas tenaga kerja dan teknologi pendukung produksi. Lalu ada ancaman risiko penyimpanan, manajemen inventaris. Yang ancaman pertama yaitu kerusakan bunga, yang dimana ancamannya bunga rusak atau digerogoti tikus atau warna sudah pudar. Yang kedua kesalahan stok, yaitu ancamannya selisih stok atau kehilangan. Pengendalian yang pertama itu ada kerusakan bunga, pengendaliannya pendinginan berkualitas, rotasi stok, sistem peringatan dini. Yang kedua, kesalahan stok, pengendaliannya yaitu sistem inventaris digital, stok online berkala, kamera pengawas, akses terbatas gudang. Sekian materi dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian juga dari kelompok kami untuk penyampaian pada presentasi usaha buket kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.